Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan. Siap. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke. Ya, pagi hari ini kita akan kembali menjelajahi ruang angkasa seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, gitu ya. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, Ibu mohon untuk Mas Rio sebagai ketua kelas bisa memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita di tempat masing-masing, kita berdoa menurut agama pekerjaan kita. Doa dimulai. Oke, kiranya Sang Pencipta menerima doa kita. Doa selesai. Memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya untuk kehadiran pada hari ini. Mbak Alvia hadir? Hadir Bu. Oke, Mbak Dila hadir. Mas Denny? Hadir Bu. Mbak Lika? Hadir. Mbak Dinda? Hadir. Mbak Dora? Saya Bu. Mbak Tias? Hadir. Mbak Enia? Saya. Mbak Fatu? Hadir. Mas Fauzi? Mas Hanis? Hadir Bu. Oke, selanjutnya ada Mbak Pimarisi? Mas Firza? Hadir Bu. Mbak Habibah? Mas Heri? Mbak Atul? Mbak Madiah? Ada Mas Irsyad? Hadir. Mas Rafli? Hadir. Mbak Rika? Mbak Ria? Mas Rio? Masih ada, Bu. Masih ada. Oke, Mbak Sisi? Mbak Siva? Mbak Sumariana? Mbak Syifa? Mbak Titis? Terakhir Mbak Ulul? Oke, berarti kelas lengkap ya? Baik. Oke, mari kita... Oh, kok ternyata belum masuk ya? Sebentar. Sudah ya? Oke, mari kita bersama mengenal bulan lebih dekat sebagai satelit bumi. Oke, tujuan pembelajaran pada Kenapa ini tidak ada yang bisa bantu Ibu mungkin? Oh ya. Oke, mari mengenal bulan lebih dekat lagi sebagai satelit bumi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, supaya kita bersemangat, kita akan menyanyikan lagu yang ada hubungannya sama bulan. Kira-kira anak-anak tahu nggak nih lagunya apa ya judulnya? Oke, betul, Padang Bulan. Kita bisa nyanyi untuk refreshing ya, supaya pembelajaran pada hari ini lebih semangat lagi. Ada yang sudah tahu lagunya? Oke, yang sudah mungkin bisa saling membantu untuk bersenandung bersama teman-teman yang belum kenal lagunya ya. Prokonco dolanan ing jaba padang bulan padang rembulan
padha turu sore dolanan ing jaba padang bulan padang ekor dina rembulan sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yuk kanca dolanan ing jaba padang bulan padang ekor dina Oke, tepuk tangan. Baik, kita telah menyenandungkan lagu Padang Bulan, yang ada hubungannya nanti keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu bulan sebagai satelit bumi. Oke, tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan fase-fase bulan. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya gerhana bulan. Kira-kira apa ini? Ada yang sudah pernah mendengar mungkin? Rauh kala si raksasa jahat memakan bulan. Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Ya, jadi ini adalah suatu legenda yang menyebar di masyarakat kita, gitu ya. Ketika terjadinya gerhana bulan. Bahwasanya bulannya itu dimakan oleh rauh kala si raksasa jahat, gitu ya, yang mengejar Dewi. Nah, ini menurut kepercayaan dari Hindu. Oke. Apakah legenda ini benar menurut anak-anak? Ada yang bilang benar, ada yang bilang tidak ya. Oke, nanti coba kita buktikan secara ilmiahnya apakah benar atau tidak. Oke, sebelum masuk Ibu mohon untuk kita melakukan pretest terlebih dahulu ya. Ya nggak apa-apa, kita pretest dulu, belajar. Ibu mau lihat apakah anak-anak di rumah itu sudah mempelajari terlebih dahulu atau tidak. Ada paket, Bu. Nggak ada paket, bisa pakai WiFi, Mas. Iya. Oke, nanti Ibu akan pantau pretestnya melalui HP Ibu ya. Jadi Ibu akan tahu siapa yang tidak melakukan pretest. Oke, nanti di pretest ini akan ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Yang match up. Ya, kalau sudah masuk bisa langsung dimulai ya.
Oke, sudah bisa mengakses semua ya? Ada yang merasa kesulitan? Tidak, tidak. Lima ini aja soalnya, Bu. Iya, soal pretestnya cuma 5. Coba, Ibu ingin tahu, mengukur kemampuan kalian, apakah sudah belajar dulu sebelum di rumah? Sudah bisa, Mas Firja? Oke, waktunya masih 2 menit lagi ya. Kita masih harus menjelajahi ruang angkasa lebih dalam lagi hari ini. Bisa? Oke, masih 1 menit lagi. Masih 1 menit lagi untuk mengerjakan pretestnya. Oke, waktunya selesai. Oke, dari pretestnya kan kalian bisa melihat skornya. Ibu mau tanya, siapa yang betul semuanya? Siapa yang betul 4? Nggak ada? Betul 3? Betul 2? Betul 1? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya mengenai luar angkasa ini. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu deh. Kemarin kita membahas tentang bumi, gitu ya. Ada yang masih ingat berapa lama bumi berotasi? Coba angkat tangan. Berapa lama bumi berotasi? Berapa Mas Rio? Coba. Apa itu? 365 hari seperempat. 365. Coba. Rotasi bumi berapa lama? Ibu tanya lagi. Kalau tadi yang dijawab Mas Rio itu apa? Apanya bumi ya? Si bumi, oke. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kita masuk ya. Mungkin anak-anak ibu yang ada di Jogja sudah familiar dengan Kampung Ramadan Joyo Joko Karian, gitu ya? Oh iya, belum? Oke. Pendatang ya? Nggak pernah keluar malam kan? Ya, nanti bisa ibu ajak gitu ya. Oke, sebelumnya bisa diperhatikan dulu lembar kerja peserta didik yang ibu bagikan, gitu ya. Supaya kalian bisa memahami lebih dalam lagi mengenai materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Oke, jadi biar bisa langsung ya, kalau mungkin kejauhan. Nah, oke, Kampung Ramadan ini merupakan bisa dianggapkan budaya gitu yang ada di Jogja selama hanya ketika bulan Ramadan gitu. Oke, mari kita
membaca slide yang ada di depan. Sebagai kaum Muslim, kedatangan bulan suci Ramadan merupakan sesuatu yang amat membahagiakan. Umat Muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa atau saum dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad menurut keyakinan umat Muslim. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Tahun 2023, bulan ibadah puasa dilaksanakan pada 22 Maret 2023. Namun ingatkah kalian pada tahun sebelumnya dilaksanakan pada 2 April 2022? Coba, ingat nggak kalian? Kenapa bulan Ramadan itu setiap tahun berbeda? Karena bulannya berbeda gitu ya. Kenapa bulannya selalu berubah gitu ya? Seperti yang dipaparkan di depan gitu. Kalau tahun ini 2023 itu pada bulan Maret, tahun sebelumnya itu ternyata jatuhnya pada bulan April gitu ya. Baik. Kira-kira seperti apa? Kenapa gitu ya? Nah, Ibu sudah membagikan lembar kerjanya. Ibu mohon untuk secara berkelompok gitu ya, karena Ibu lihat tadi masuk sudah sesuai kelompok yang Ibu bagikan sebelumnya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya gitu ya. Mengapa sih bulan Ramadan itu bisa berbeda-beda? Ya, kerja kelompok harus satu kelompok dong. Ayo Mas Irsyad ya. Ya, ini dikerjakan bersama kelompok ya. Apa? Ada yang mau tanya mungkin? Ini Bu, mananya Bu? Sebentar, ya. Oke, dikerjakan. Pertama identifikasi masalahnya dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan identifikasi masalahnya. Jadi kita mengerjakan LKPD-nya step by step gitu ya, supaya semua anggota kelompok itu berpartisipasi dalam kelompoknya. Ayo jangan lupa untuk dituliskan dulu nama anggota kelompoknya ya. Nama lengkap, nama panggilan. Nama lengkap dong. Nanti kalau nama panggilannya Ibu nggak hafal nanti. Ya, didiskusikan dulu. Kita bahas identifikasi masalahnya ya. Dari sini dapat identifikasi. Iya. Oke, identifikasi masalahnya sudah dapat? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 3 sudah dapat. Kelompok 2 ya, mohon maaf. Kelompok 2 sudah dapat identifikasi masalahnya. Ayo. Nanti kita baru lanjut, ya. Identifikasi masalah. Ayo, coba saling diskusi antar kelompok ya. Bulan Ramadan tahun. Ya, itu ada 3 nomor yang Ibu kasih, kalau bisa diisi semuanya. Ini kan akan membahas secara luas ya tentang bulan. Selain kelompok 2 ada yang sudah dapat identifikasi masalahnya? Baru 1 ya.
Ya. Satu lagi, apa pengaruh bulan? Masih 1 menit lagi untuk mencari identifikasi masalahnya. Ya. Kalau bisa 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Jangan 1. Kalau 1 jangan. 2 boleh. 3 lebih baik. Kok calpres? Oke, 4 nanti bisa diungkapkan ketika presentasi ya, Mas ya. Gas, 2, kami 2. Sudah? Ya, oke. Di sini ada yang kita akan masuk ke pengumpulan data, gitu ya. Sebelumnya di sini kalian bisa melihat video secara mandiri atau bisa juga Ibu tampilkan videonya ya. Ya, biar bersama-sama ya. Nah, dari video ini silakan nanti hal apa yang dapat kalian dapat gitu ya. Ini fisika. Fase-fase bulan. Bulan baru. Sambil melihat video silakan jangan lupa tabel pengamatannya. Kuartil pertama. Bulan besar. Bulan purnama. Bulan susut. Kuartil kedua. Sabitua. Bulan baru. Oke, sudah dapat datanya? Coba, masih ada yang belum dapat datanya? Kelewatan. Oke, Ibu ulangin 1 kali lagi ya videonya.
Tolong diperhatikan. Ini fisika. Fase-fase bulan. Bulan baru. Sabit awal. Kuartil pertama. Bulan besar. Bulan purnama. Bulan susut. Kuartil kedua. Sabit tua. Bulan baru. Oke. Sudah ya? Sudah? Kita lanjut ke aktivitas kedua. Sama lagi nih, kita masih melihat video. Gitu ya. Sebentar. Ibu tayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Sobat Sumber Belajar, gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata tanpa perangkat pelindung khusus. Hal ini karena cahaya bulan saat gerhana sangat redup, lebih redup daripada bulan purnama. Sobat Sumber Belajar, gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra.
Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat dilihat dengan warna yang suram. Sobat Sumber Belajar, ketika gerhana bulan sedang berlangsung, umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Ya, BP
Maksudnya apa ini, Bu? Tolong satu ini, Bu. Apa? Bagaimana fase bulan terjadi? Kira-kira fase bulan. Gerhananya, Bu. Bukan. Hasilnya itu gimana? Oke, tadi di video pertama itu kan ya bulannya berbeda-beda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa ada bulan sabit, ada bulan ya kuartil, bulan besar? Iya, betul. Revolusi. Karena bulannya apa? Iya, betul. Terus Bagaimana proses? Kenapa? Apa? Bagaimana itu kan jawabannya karena bagaimana berarti fase bulan terjadi ketika berarti subjeknya apa? Subjeknya bulan, bulannya bulan Mei seperti apa gitu. Ya, berotasi dan ya. Ini kerja kelompok ya, ada cuma satu orang yang bekerja. tulisanku jelek, Bu. Ya, Mas Rio yang menyampaikan saja jawabannya. Jadi ketika bulan berada di posisi betul. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ini yang gerhana bulan ini gerhana sebagian atau gerhana Apa? Secara umumnya. Iya. Secara umumnya kenapa gerhana bulan itu bisa terjadi? Ya, gimana dari kelompok 1? Gimana ya? Oke. Kenapa di sini masih di pengumpulan data ya? Ibu sudah masuk ke yang ini kita udah ini nih. ini dibagi gitu kelompoknya. Kami kerja tim, Bu. Oh, kerja tim gitu. Tadi ketika gerhana bulan, itu benda langit apa aja sih yang terlibat? Iya. Sama-sama ini. Iya. Iya, kolamnya tidak harus terisi semua. Ini Ibu memang mengecoh supaya konsentrasi kalian ini gitu ya. Sama-sama. Masih 3 menit lagi ya untuk mengisi pengolahan data. Ayo dibagi, kan kelompok dibagi-bagi. Iya. Dia diem aja loh. Masih 3 menit lagi ya untuk pengolahan data. Aku pengaruh ya. Cara bisa menyebabkan pasang turun. Kelompok 5 ada kesulitan atau tidak? Bisa? Oh. Apa? Iya, nanti dipresentasikan. Sukarelawan dong. Semuanya harus berani mengungkapkan pendapat gitu ya. Yang merupakan dampak dari
akan dapat Satu menit lagi untuk pengolahan data. Iya, nanti kalau belum selesai, oh enggak dong, tidak boleh dibawa pulang ya. Jadi hari ini kita harus selesai mengerjakan LKPD-nya. memanfaatkan gerhana bulan. Ayo Mbak Tias dibagi-bagi, ikut berpartisipasi. Kenapa Mbak Tias, kenapa? Iya, itu mungkin dia cita-citanya sebagai direktur. Amin. Di kelompok ini diskusinya alot sekali ya. Bu, kami bertengkar tadi, Bu. Ini Kenapa bertengkar? karena tadi kami bahas itu gerhana bulan purnama. Baper. Bulan purnama. Jangan menyinggung perasaan teman. Nggak boleh ya Mas Irsyad ya. Bagaimana gerhana bulan terjadi? Itu dimakan buaya, Mbak. Boleh. Nanti kita tulis di sini. Matahari pertama. Sudah selesai, sudah 1 menit. Kesimpulan. Oh ya, kesimpulannya nanti ya. Udah siap, Bu. Sudah? Nunggu kelompok yang lain dulu selesai pengolahan datanya. Baru kita nanti lanjut ke yang kesimpulan. Ini kelompok 1 malah gimana itu? Nggak boleh ya, HP-nya tidak boleh untuk yang lain. Tahan, Bu, tahan. Harus sesuai dengan yang kita sepakati, gitu ya. Sudah selesai, tunggu kelompok yang lain. Nggak tahu lah, benar kayaknya. Dah, kelompok 2 sudah. Ayo, kelompok 4, ayo. Pengolahan data dulu. Iya. Dispin aja, Bu, biar kita tinggal. Dispin. Iya, Bu. Ibu mau coba dulu apa inisiatif dari kalian? Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 4 butuh berapa menit lagi menyelesaikan pengolahan data? Jangan dong. Ayo, maju kita. Ya, masih kurang 1 ya. Apa itu umbra? Ayo diskusi. Umbra tuh tadi kan kalau bagian ini bagian luar. Bagian Oke, untuk yang sudah selesai pengolahan data, bisa lanjut kesimpulan ya. Ya, jangan lupa kesimpulannya merujuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini kamu coret-coret apa, Mas? Oh, yang tadi.
Ayo, habis selesai nanti kesimpulan ya. Terus kalau penyebab bagian Yang masih ada cahaya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu minta tolong dari kalian mempresentasikan hasil kelompok. kesimpulan dibuat. Kesimpulannya dibuat, sudah kan? Belum lah. Ya, ayo dibuat kesimpulannya. Ini salah nih. Ya, kita kerjakan kesimpulan. Nanti ketika ada tambahan kesimpulan dari kelompok lain, bisa dimasukkan gitu ya. Kesimpulan aja. Kesimpulannya merujuk pada tujuan pembelajarannya, Mas Rafli. Itu. Coba tadi tujuan pembelajarannya apa? Ibu sudah sampaikan di awal. Nanti kita kesimpulannya mampu menyebutkan kesimpulan. Baru kan jadi bulan gimana prosesnya? Sudah, kesimpulannya sudah dibuat. Yang belum selesai kelompok berapa? Oh ya, sudah masuk kesimpulan tapi sudah. Oke, masih 3 kelompok yang belum. Ini nama apa ya nama? Ibu tunggu 1 menit ya untuk kesimpulannya. Bulan baru, bulan baru. Kita banyak. Awal. Waktu pertama. Bulan bulan. Bulan baru. Yang tadi itu dia. Waktu pertama. Kelompok 3 sudah kesimpulan. Kelompok 1 kesimpulannya sudah. Boleh. Kelompok 5 kesimpulannya sudah. Sudah. Oke, Ibu minta salah satu perwakilan dari 5 kelompok yang ada di kelas ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo coba. Ibu ingin membangun kalian untuk percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi gitu ya. Jangan cepat maju ya. Bagaimana hasil sudah siap maju? Ya, mulainya arah bilang. Oke, maju sendiri atau dengan kelompoknya Mas Rio? Sendiri aja. Sendiri. Oh, kelompok maju. Ya, maju kelompoknya. Kau baca nama aja. Bagian ini. Aku moderator. Ya, jadi anak-anak dengerin dari kelompok 4 ya ingin menyampaikan hasil diskusinya. Coba kalian sambil cocokin dengan diskusi yang sudah kalian lakukan dengan kelompok kalian. Oke guys, terima kasih Ibu sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang alot tadi. Jadi kami dari kelompok 4 Bulan Purnama.
Oke, perkenalkan nama saya Ronaldo Tamba. Saya Rika Febrianti. Saya Muhammad Ustaz Barawas. Saya Rafli. Oke, adapun sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya kami sebagai peserta didik mampu menyebutkan pasti-pasti bulan. Yang kedua, kami sebagai peserta didik mampu menjelaskan terjadinya gerhana bulan. Nah, pada identifikasi masalah, berdasarkan bacaan yang sudah kami baca mengenai penentuan awal puasa bulan Ramadan, tuliskan rumusan masalah yang kami temukan. Nah, ada dua yang kami temukan di sini yang bisa kami diskusikan tadi. Yang pertama itu, mengapa terjadi perbedaan waktu pada penetapan bulan puasa itu? Yang kedua, apa sih pengaruh posisi bulan tadi terhadap penentuan waktu bulan puasa? Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rika. Baiklah, pengumpulan data yang kami dapat dari video tadi itu, yang pertama itu adalah sabit awal 6 hari, bulan besar 6 hari, kuartir pertama 1 hari 4 jam, purnama 3 hari 9 jam, bulan susut 5 hari, kuartil kedua 2 hari, sabit tua 7 hari, dan bulan baru 15 jam. Dan untuk yang kedua itu ada benda-benda langit yang terlibat, ada matahari, bumi, bulan, dan bayangan yang terbentuk ada umbra dan penumbra. Nah, untuk pengolahan datanya yang pertama, berdasarkan data yang telah didapatkan, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di mana yang aktivitas pertama dari video tersebut, pertanyaannya bagaimana proses fase bulan terjadi. Fase bulan terjadi ketika bulan berotasi mengelilingi bumi. Dan yang kedua, apa pengaruh fase bulan pada kehidupan manusia? Pengaruhnya ialah pada saat pasang surut air laut yang merupakan dapat dilihat dari bulan purnama. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas 2. Di sini untuk hasil diskusi kami, yang pertama yaitu bagaimana gerhana bulan terjadi. Jadi itu terjadi ketika bumi dan bulan pada satu garis sejajar yang menutupi cahaya matahari. Jadi ada matahari, ada bumi dan ada bulan. Kemudian apa perbedaan umbra dan penumbra? Kalau umbra itu dari hasil diskusi kami tadi dari video, itu adalah bagian inti yang paling gelap saat terjadinya gerhana matahari. Kemudian kalau penumbra itu bagian yang masih terlihat, masih terang, seperti itu, di luar dari umbra. Baik, untuk kesimpulannya, dari proses pembelajaran yang kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa fase bulan ada 8 fase, yaitu bulan baru, sabit awal, kuartir pertama, bulan besar, bulan purnama, bulan susut, kuartir kedua, sabit tua. Pada pembelajaran ini juga kami mengetahui proses gerhana bulan yang terjadi. Itu ada 3 gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total, dan gerhana bulan penumbra. Itu saja. Terima kasih. Nih, kira-kira sama nggak hasil diskusinya sama kelompok Pak? Coba bedanya di mana, Mbak Cinta? Kalau mereka hitung sampai jamnya, kita cuma nulis harinya. Selain itu, coba ada lagi. Sebenarnya jadi ini lebih detail gitu ya. Kelompok 4 tadi Ibu lihat ketika di bagian pengolahan data di aktivitas 2 nomor 1 sepertinya menggambar proses gerhana bulan ya. Iya. Bisa coba disampaikan di papan tulis bagaimana gambarnya. Tapi dari gambar. Oh ya, nggak tadi diminta maju nggak mau, sudah keduluan dari kelompok 4. Ayo Rafli. Ya maju Mas Rafli, gambar kita yang tadi cantik kali itu. Oke. Nah, di sini apa ya? Ini ada matahari ya. Enggak bulat. Bisa di dalam. Ini apa nih? Nggak ada cahaya, ini cahaya. Terus
Di sini ada bumi. Nah, agak jauh dikit. Kebakar ya? Di sini nih. Itu oke. Buminya. Ya. Kecil aja nanti. Bulan dumpring. Apa lah? Ini ya, enggak. Ini aja. Pas tutup kenalan. Ibu masih itu spidol merah. Ini bu. Ini di mana cahaya matahari nih? Cahaya matahari. Ya, warna-warni. Ini apa? Ah. Ya. Ya. Oke. Jadi ini adalah proses dari gerhana bulan total. Jadi dia sejajar gitu. Oke. Jadi cahayanya si bulan ini tertutup oleh bumi. Cahayanya matahari yang menyinari bulan. Ya, berarti bisa kembali ke bangkunya lagi ya. Sudah kami tutup dulu bu. Tutup dulu. Oke, begitulah presentasi dan diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi kemungkinan jawabannya sama ya. Walaupun ada yang berbeda, tadi cuman harinya, ini sampai ke jamnya. Ada yang lain lagi yang berbeda? Sama ya? Oke. Baik, sebelum Ibu masuk kepada kesimpulan, coba kita ice breaking sebentar ya. Ice breaking yang singkat-singkat aja. Kita pakai tepuk-tepuk aja. Tepuk tunggal, 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 ganda, ganda. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu pastinya akan memberikan penguatan untuk kalian ya, terkait materi pada hari ini yang kita pelajari. Oke, karakteristik bulan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya sekaligus dengan bumi gitu ya. Ibu hanya ingin refresh lagi gitu. Nah, hari ini kita belajar fase bulan. Ternyata fase bulan itu ada 8. Ada apa aja? Bulan baru, oke. Ya, jadi fase bulan ini juga tadi sudah di pertanyaan kedua ya, aktivitas pertama mempengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Apa aja sih yang dipengaruhi gitu ya? Oke, jadi pengaruh bulan bagi kehidupan manusia itu ada penurunan suhu. Sudah jelas ya, kita merasakan kalau di malam hari suhunya pasti akan lebih rendah ketika di siang hari. Kemudian pasang surut air laut gitu ya. Kapan nelayan akan berlayar gitu ya? Ketika bulan purnama kira-kira seperti apa gitu kan? Kemudian juga sebagai penentu pada kegiatan keagamaan seperti tadi Ramadan gitu ya. Kemudian hari purnama dan tilem ini untuk agama Hindu gitu ya. Ini biasa dipakai di mana? Kalau di Indonesia yang penuh Bali. Iya, Bali betul. Kemudian hari Paskah gitu ya. Nah, lanjut pada gerhana bulan. Kita tahu ternyata gerhana bulan ada 3 nih. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian, dan ada gerhana bulan penumbra. Oke, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mau nih kalian saling merefleksi teman antar kelompoknya. Gitu ya. Buat refleksi nih, siapa yang sering mengerjakan, gitu kan.
Ini Minta boleh tolong. dibully teman. Dibully, jangan dibully dong. Sama-sama. Bentar. Sabar ya. Bentar. Ini rahasia dari Rahasia. Sebentar, sepertinya kurang satu ya. Ini, kurang satu ya tadi ya. Oke, jadi di lembar refleksinya, oke, penilaian antar temannya nanti satu kelompok itu kan maksimal 6 ya. Berarti kalian menulis nama diri kalian masing-masing. Kemudian di nama teman yang dinilai silahkan ditulis nama temannya. Apa? boleh lebih satu. Ini semuanya. Berarti misal ini kamu kan sama Rafli, Irsyad, Ria, Rio Nanti gitu. diconteng di gimana? Ya, ini ada range penilaiannya 1 sampai 10. 1 itu kira-kira dia tidak berpartisipasi, 10 itu dia sangat berpartisipasi. Bu nyontek. Ya, nggak boleh nyontek. Satu. Oke, range-nya 1 sampai 10 ya, Ibu ulangi lagi. 1 itu sangat tidak berpartisipasi dalam kelompok, yang 10 sangat berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Yang bully, Bu. Totalnya gak usah dibuat, Bu ya. Ya, Totalnya gak usah ya. Ada yang pribadi, Bu. Satu. di jumlah, iya. Dia mau minta. Baik, kalau sudah, perwakilan setiap kelompok bisa mengumpulkan penilaian antar temannya ke Ibu ya. Bulan. 35 pokoknya. Kalau satu tahun. Ya, jadi nanti perwakilan kelompok untuk mengumpulkan penilaian antar teman dan lembar LKPD-nya. Kenapa dirusak? Ini, Bu. Ya. Oke, terima kasih, sama-sama. Kelompok lain? Oh iya, iya dikumpulkan. Terima kasih. Sudah? Oh iya. Oh ya. Halo. Iya. Mohon perhatiannya sebentar sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih atas keadaan kelas yang sangat-sangat menyenangkan ini. Sebelum diakhiri, kembali lagi kita nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Oke. Ada yang tahu? Bisa bantu Ibu ke depan? Oh ya, Mas Dinda sama Mbak Dinda sepertinya bisa. Ayo, kita. Ayo. Maju kita Ayo, coba.
Ayo Mbak Dina sama Mas Firza bisa. Dia itu kayak nanti ditemani Mbak Tian. Kamu aja. Susah banget. Yang cowok. Musiknya Bu. Tangan ke atas kita. Waktu dulu, doain dulu, Mak. Dokumentasinya apa ya Bu? Dokumentasinya apa? Iya. Dia injek kaki aku Bu. Kan lagunya. Ini. Sama ya? Ayo semuanya. Ready to hatch some cool pets. Click here to make your very own. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, junjung yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-lung, tangan dikuluk. Bulan melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Buddha dan sahabat. Sebelum mengakhiri, Ibu minta lagi untuk gimana? Sakit. Mas Rio untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran diakhiri. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran IPA ini, mari kita berdoa agar teman-teman agar apa yang hari ini dapat bermanfaat. Doa kita mulai. Baik, doa selesai. Beri salam kepada Ibu. Sampai bertemu lagi. Terima kasih kembali, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk besok kita akan belajar mengenai satelit bumi selain bulan ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.